mengharapkan syafaat dari beliau, di mana tidak ada syafaat yang paling besar, yang paling agung di yaumul qiyamah nanti kecuali syafaat melalui perantara baginda Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan kajian kita mengenai ilmu hadis. Sudah sampai ke pembahasan al-mabahats ats-tsani dari pembahasan sampai mana ya? Oh ya, mabahasani pembahasan al-babusani sifat min man tuqbala riwayatuhu wa ma yata'allaqu bidzalika minal jarh wa ta'dil. Nah, sekarang kita ke membahas as-tsani halaman 150. Jadi sistemnya ini kalau teman-teman nggak paham langsung tanyakan saja ya. Tidak mesti nunggu akhir pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mabahats ats-tsani fikratun 'amma an kutubil jarh wa ta'dil. Kerangka umum dari kitab Jarh wa Ta'dil. Sekarang kita akan bahas mengenai kitab Jarh wa Ta'dil atau ilmu Jarh wa Ta'dil. Ini termasuk ilmu yang sangat penting dalam ilmu hadis. Dan dari kitab ini bisa dipakai oleh para ulama untuk menentukan kualitas suatu hadis, atau menentukan kualitas seorang perawi, apakah dia bisa diambil hadis darinya atau tidak. Bima annal hukma 'alal hadithi sihhatun wa dha'fan mabniyun 'ala umurin minha 'adalatur ruwat wa dhabtihim. Sebagaimana bahwasannya menghukumi kesahihan suatu hadis dan kedhaifannya mabniyun 'ala umurin minha itu dilandasi oleh beberapa aspek. Ala umur di beberapa aspek, diantaranya apa? Ada latur ruwat wa dhabtihim. Ada seorang perawi dan kedobitannya apa aja? Syarat untuk menentukan kualitas kesahihan atau kedhaifan suatu hadis. Dilihat dari apa? Pertama dilihat dari ittisalus sanad, kan? Jadi bersambung atau tidaknya sanad. Ya, kalau misal dia bersambung, maka dia memenuhi syarat ini untuk menjadi hadis sahih. Kalau dia tidak bersambung, maka dia kemungkinannya adalah dua kemungkinan. Pertama kemungkinan tidak bersambungnya secara zahir, yang kedua secara khafi. Kalau yang secara zahir apa aja? Ada berarti dia dhaif karena apa? Namanya hadis mu'allaq, kemudian munqati, mu'dhal dan mursal. Kalau dia terputusnya secara tersembunyi, maka nama dhaifnya adalah hadis mursal khafi dan hadis mudallas. Kemudian mu'an'an dan mu'annan. Nah, itu yang pertama, ittisalus sanad. Kemudian ada yang kedua, adalatur ruwat. Ada seorang perawi. Nah, ini kita menggunakan apa untuk mengetahui keadilan seorang perawi? Kita menggunakan kitab Jarh wa Ta'dil. Dan begitu juga kedhabitan seorang perawi. Karena kalau dia hilang dua sifat ini, adil dan dhabit, maka dia hadisnya menjadi hadis dhaif. Karena sebab apa? Ta'anun fir rawi. Karena sebab hadis dhaif itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama saqtun fis sanad, putusnya sanad. Yang kedua ta'anun fir rawi, kecacatan karena perawi. Kitab Jarh wa Ta'dil ini digunakan untuk mendeteksi adakah kedhaifan suatu hadis karena kecacatan seorang perawi. Awi ta'nu fi adalatihim wa dhabtihim, ataukah ada keraguan atau kecacatan pada keadilan mereka, yaitu perawi dan kedhabitannya. Lidzalika qama al-ulama bi tasnif fil kutub allati fiha bayan adalatir ruwat wa dhabtihim maqula an a'immatil mu'addilina al-muhaqqiqin. Oleh karena itu para ulama memberikan karya mereka atau menuliskan beberapa kitab yang berkaitan untuk menjelaskan
keadilan seorang perawi dan kedhabitannya. Yang mana kita tersebut disampaikan melalui riwayat mangkulah, berarti disampaikan melalui riwayat dari imam-imam muaddilin, imam-imam yang memberikan komentar ta'dil kepada sebagian perawi, al-muwassiqin, imam-imam yang memberikan kesikohan. Jadi ada beberapa imam-imam yang dipercaya, mu'tabar, yang mana mereka mengomentari beberapa ulama, apakah dia adil, apakah dia jarah. Wa hadza ma yusamma bit-ta'dil, ini dinamakan dengan at-ta'dil, yaitu mengomentari kebaikan atau mengomentari terhadap seorang perawi yang bagus. Itu namanya ta'dil. Kama anna fi tilkal kutub bayanut tu'un al-muwajjahah ila adalati ba'd ar-ruwat aw ila dhabatihim wa hifdhihim. Wadzalika manqula 'an al-a'immati ghairil muta'assibin. Begitu juga, kama anna, begitu juga fi tilkal kutub, pada kitab itu, yaitu kitab Jarh wa Ta'dil, bayanut tu'un, menjelaskan at-tu'un, kecacatan al-muwajjahah yang didapati ila adalati ba'dir ruwat, terhadap keadilan sebagian perawi, atau ila dhabatihim, atau kepada kedhabitannya, wa hifdzihim, dan hafalannya. Jadi kecacatan pada keadilannya, keadilan berarti kecacatan pada perilaku, muru'ah, kemudian ibadah seorang perawi, atau dhabatihim, atau kepandaiannya, atau kekuatan hafalannya, wa hifdzihim, dan hafalannya. Kadzalika mangkulah, begitu juga ini didapati dengan periwayatan anil a'immati ghairil muta'assibin, dari imam-imam yang tidak ta'assub. Dari imam-imam yang tidak ta'assub. Jadi ulama hadis itu dia tidak ta'assub. Muhammad. Contohnya itu, aduh, saya lupa nama imamnya. Jadi ada imam hadis, beliau itu mazhabnya adalah mazhab Hanafi. Nah, beliau menuliskan suatu kitab mengenai ilalul hadis. Artinya ada suatu hadis yang dia itu saling bertabrakan. Beliau mengarang mukhtalaful hadis, yang mana hadis tersebut saling bertabrakan antara satu dengan yang lainnya. Ya, dua hadis sama-sama siqah dan saling bertabrakan maknanya secara zahir. Nah, menurut mazhab Hanafi, jika ada dua hadis yang saling bertabrakan, maka yang dilakukan pertama kali adalah nasakh mansukh. Jadi dilihat dari tanggalnya, dilihat dari waktu periwayatannya, maka yang terakhir itu menasakh, menghapus yang pertama. Lalu kemudian yang kedua ada jarah, ada tarjih, merojihkan dengan beberapa kaidah tarjih. Lalu yang ketiga baru jama', yang keempat tawakuf. Adapun ulama hadis berbeda dengan ulama Ahnaf. Jika ada dua hadis yang bertentangan secara zahir dan keduanya sama-sama kuat secara zahir, maka yang dilakukan pertama adalah menjamak, menggabungkan. Jadi keduanya digabungkan. Lalu kedua baru, kalau tidak bisa digabungkan maka ditarjih. Kalau tidak bisa ditarjih baru di nasakh mansukh. Kalau tidak bisa dinasakh mansukh maka tawakuf. Jadi berbeda ya. Ulama hadis berpendapat jika ada hadis yang mukhtalaf atau hadis yang saling bertentangan, yang dilakukan pertama adalah dijamak. Kalau ulama Ahnaf atau ulama Hanafi, yang pertama kali dilakukan adalah nasakh mansukh. Nah, ada ulama, jangan lupa namanya. Beliau masyhur juga. Beliau dari kalangan Hanafiyah. Tetapi dalam menuliskan kitabnya, beliau menggunakan mazhab ahlus sunnah, menggunakan mazhab ahlul hadis, ulama hadis. Nah, ini maksudnya dari kalimat ghairul muta'assibin, tidak ta'assub, tidak fanatik pada suatu golongan. Wa hadza ma yusamma bil jarhi. Ini dinamakan dengan jarh. Jadi kalau ta'dil
komentar baik seorang ulama terhadap seorang perawi. Kalau jarah, komentar buruk seorang ulama terhadap seorang perawi. Wa min huna utlika ala tilkal kutubul jarh wa ta'dil. Dan oleh karena itu komentar baik atau buruk, at-ta'dil dan jarh itu dinamakan dalam kitabnya adalah kitab jarh wa ta'dil. Wa hadzal kutub katsiratun wa mutanawwi'atun. Kitab ini, yaitu kitab jarh wa ta'dil, itu banyak dan bermacam-macam. Minha al-mufradatu li bayani ruwati thiqat. Ada kitab yang cuma menjelaskan perawi-perawi yang thiqah. Wa minha al-mufradah li bayani du'afa wal majruhin. Ada juga kitab yang cuma menjelaskan perawi-perawi yang cacat ataupun yang dhaif ataupun yang majruhin, yang cacat. Wa min maksud cacat di hadis itu bukan cacat zahir ya. Cacatnya secara adil dan dhabitnya tadi. Wa minha kutub li bayani ruwati thiqat wa dhu'afa, dan di antaranya juga ada kitab untuk menjelaskan perawi-perawi yang thiqat dan dhaif. Jadi digabungkan thiqat dan dhaif. Wa min jihatin ukhra fa inna ba'd hadhihi al-kutub amun li dzikri ruwatil hadits بغض النظر عن رجال كتاب أو كتب خاصة من كتب الحديث. ومن جهة أخرى, dan dari segi lain atau kitab lain, فإن بعض هذه الكتب, di antara kitab-kitab jarh wa ta'dil, amun, ada yang umum, dzikir ruwat, menjelaskan sebagian perawi, dzikir ruwatil hadis, bighaddin nazar, dengan apa ghaddun nazar, ghaddul basar, tanpa melihat an rijali kitab, rijal perawi artinya. Teman-teman tulis rijal itu perawi. Dari sebagian perawi dari suatu kitab, au kutubin khassah, atau kitab yang khusus, min kutubil hadis, dari kitab hadis. Jadi yang pertama, ada kitab jarh wa ta'dil itu yang cuma menjelaskan hadis perawi-perawi yang thiqah. Yang kedua, ada kitab jarh wa ta'dil yang hanya menjelaskan perawi-perawi yang dhaif ataupun yang jarh. Yang ketiga, ada beberapa kitab yang menjelaskan tentang perawi yang thiqah dan perawi yang dhaif. Sebentar ya, sedang azan subuh. Insyaallah kita nanti break dulu ketika sudah iqamah. Kira-kira di sini kan menjelang iqamah itu 45 menit antara azan dan iqamah. Jadi insyaallah setengah jam setelah azan kita break dulu. Sekarang jam 5.17.
Kalau di sini biasanya setelah azan subuh itu ada masjid yang 15 menit baru qomat, ada yang 30 menit baru qomat, ada yang 45 menit baru qomat. Nah, kalau rumah anak ini dia 45 menit baru qomat. Tidak agak lama memang. Insya Allah setelah 30 menit dari sekarang, nanti kita istirahat sebentar ya, sekitar 20 menit. Kita lanjutkan. Nah, tadi kitab Jarh wa Ta'dil itu ada yang membahas tentang perawi yang sikoh saja. Yang kedua ada yang membahas perawi yang dhaif saja. Kemudian ada yang digabungkan, yang perawi yang adil ataupun dan perawi yang jarah, perawi yang sikoh dan perawi yang dhaif. Nah, dari yang digabungkan tadi itu ada yang tidak berpatokan kepada suatu kitab, ada yang berpatokan kepada suatu kitab kan. Wa minha ma huwa khasun, ada yang khusus bitarajim ruwati kitab khasin, dengan menyebutkan biografi perawi dari kitab yang khusus, atau kutubin muayyana, atau kitab-kitab yang tertentu, min kutubil hadis, dari kitab-kitab hadis. Ya, ada misalnya contohnya Kitabul Kamal fi ma'rifati rijali kutubis sittah. Fi ma'rifati rijali kutubis sittah. Kitab Al-Kamal yang menjelaskan perawi-perawi dalam kitab kutubus sittah. Kutubus sittah berarti Imam Bukhari, Muslim, kemudian Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Nah, menjelaskan perawi dari kutubus sittah. Nah, itu khusus. Ada yang umum. Contohnya apa? Kitabnya Imam Bukhari. Kitab Al-Kubra punya Imam Bukhari. Itu menjelaskan tentang perawi-perawi juga. Tapi tidak berpatokan pada suatu kitab. Hadza wa yu'tabaru 'amalu ulama al-jarh ta'dil fi tasnif hadhihi al-kutub 'amalan ra'i'an muhimman jabbaran id qamu bimas daqiqin litarajim jami' ruwatil hadits wa bainal jarh wa ta'dil al-muwajjah ilaihim awalan. Dan para ulama jarh wa ta'dil itu dalam mengarang kitabnya tasnif hadhihi, dalam mengarang kitab ini, kitab Jarh wa Ta'dil, amal ra'ian, mereka itu penulisannya atau amalannya itu sangat luar biasa. Muhimman, ra'ian muhimman, yang sangat luar biasa, yang sangat penting. Jabbaran, yang sangat dahsyat. Idqamu, mereka itu melakukan bimashin daqiqin, survei yang sangat teliti, ditarajimi jami' ruwatil hadits, dalam menuliskan biografi perawi dalam suatu hadis, wa bainul jarh wa ta'dil, dan menjelaskan jarah dan ta'dilnya. Al muwajjah ilaihim, yang mereka dapati awalan, pertama. Jadi yang pertama kali itu mereka menyebutkan biografi, kemudian komentar jarh wa ta'dil, dan mereka dapati, itu yang pertama. Yang kemudian bayanu man akhadhu anhu wa man akhadha anhu. Kemudian dalam menuliskan kitab Jarh wa Ta'dil, setelah menuliskan biografi dan komentar ulama, mereka juga menuliskan yang kedua itu man akhadhu anhu wa man akhadha anhum. Maksudnya kepada siapa mereka mengambil, siapa saja mengambil darinya, man akhadhu anhu wa man akhadha anhum, dan siapa yang mengambil dari yang mengambil darinya. Maksudnya, misalnya ada perawi namanya Imam A'mash atau Imam Abu Nasr Tamar. Ada perawi namanya Abu Nasr At-Tammar. Nah,
Dijelaskan siapa yang mengambil kepada Abu Nasr At-Tammar. Kemudian juga dijelaskan juga siapa yang mengambil dari murid-muridnya Abu Nasr At-Tammar. Wa aina rahalu, yang ketiga disebutkan juga kemana saja dia berrihlah. Rihlah fi talabil hadits penting. Nah, disebutkan di kitab tersebut kemana saja ulama itu rihlah atau berjalan atau berpergian. Wa mata iltaqau ba'du syuyukh, dan kapan mereka bertemu kepada sebagian syuyukh, pada sebagian syekh. Itu yang tadi cuma bayan man akhadhu anhu wa man akhadha anhum, bisa juga diartikan disebutkan murid dan gurunya, kepada siapa dia mengambil dan siapa saja mengambil kepadanya. Kemudian wa ma ila dzalika min tahdidi zamanihim. Kemudian dan yang lainnya yang menjelaskan, menentukan zaman mereka. Jadi ditentukan mereka itu hidup di zaman kapan, abad kapan, atau tahun keberapa. Alladzi 'ashu fihi bi syaklin lam yusbaqu ilaihi bal wa lam tasil ila al-umam bal lam tasil al-umam al-mutahaddirah fi hadha al-'asr ila qaribin mimma sanafahu al-ulama ul-hadits min wad'i hadhihi al-mawsu'at ad-dhakhmah fi tarajim ar-rijal wa ruwatil hadits. Bahkan ini di antara kelebihan dari agama Islam yang kita harus bangga pada kelebihan tersebut. Lam tasil umam, tidak ada umat-umat di luar umat Islam al-mutahaddirah, yang memiliki suatu peradaban fi hadzal asr, bahkan sampai zaman sekarang, ila qaribin, yang mendekati mimma sanafahu ulamaul hadis, yang mendekati karangan-karangan para ulama hadis, min wad'i hadhil mawsu'at, yang mana ulama hadis itu meletakkan suatu mawsu'at. Mawsu'at itu ensiklopedi yang membahas tentang al-mawsu'atid dhakhma, ensiklopedi yang sangat tebal, fi tarajimir rijal, dalam biografi para perawi atau para rijal, sosok, waruwatil hadis, dan para perawi hadis. Fahafadhu ala madal ayyam at-ta'rif al-kamal bi ruwatil hadis wa naqlatihi fajazahumullahu anna khairan wa ilaika ba'dul asma'i li hadhihi al-kutub. Lalu mereka menjaga ala madal ayyami at-ta'rif al-kamal, tarif-tarif yang apa, sempurna, birwatil hadis wa naqlatihi, tentang para perawi hadis dan penukilannya. Fajazahumullah, semoga Allah membalas mereka, ulama-ulama yang sudah berkontribusi pada ilmu jarh wa ta'dil. Fajazahumullahu anna khairan wa ilaika ba'du asma' li hadhil kutub. Dan inilah beberapa nama-nama kitab jarh. Yang pertama At-Tarikh Al-Kabir. Nah, ini kitabnya Imam Bukhari ya. At-Tarikhul Kabir lil Bukhari. Wa huwa 'amun riwayat thiqat wa du'afa. Ini kitabnya umum. Dia tidak ditentukan kitab apa, ya, karena beliau yang pertama kali kan mengumpulkan hadis sahih. Tapi bisa saja ya beliau menuliskan misalnya atau biografi dalam kitab, misalnya kitab Muwatta atau kitab Musnad Imam Syafi'i. Jadi beliau di sini menuliskan kitab atau judul, artinya biografi para perawi secara umum, tidak berpatokan pada salah satu kitab. Yang kedua Al-Jarh wa Ta'dil Ibn Abi Hatim Ar-Razi. Jadi Jarh wa Ta'dil punyanya Ibnu Hatim Ar-Razi. Kadzalika huwa 'amun li ruwati thiqat wa du'afa wa yushbihu alladhi qablahu. Ini seperti kitabnya Imam Bukhari. Yang ketiga thiqat. Jadi hanya membahas perawi-perawi yang thiqat saja. Punya siapa? Ibnu Hibban. Kitabul khas bi thiqat. Jadi kitab khusus untuk para perawi yang thiqah. Yang keempat, Al-Kamal fi du'afa Ibnu Adi. Punya Ibnu Adi. Nah, ini khusus
untuk membahas biografi para perawi yang dhaif. Jadi bahaya ya kalau misalnya kita hidup di zaman itu kemudian terkenal dengan kedhaifan, maka akan dikenal sampai akhir zaman. Dan ditulis di kitab. Jadi kalau dicantumkan namanya di situ udah menjelekkan nama keturunan. Yang kelima, al-kamal fi asma'ir rijal li Abdul Ghani al-Muqaddasi. Atau nama lengkapnya itu al-kamal fi ma'rifati al-kamal fi ma'rifati rijal al-kamal fi asma'ir rijal fi kutub sittah. Fi ma'rifati rijal fi kutub sittah. Jadi kitab ini lebih umum, tetapi dia itu mengkhususkan pada perawi-perawi dalam kutubus sittah. Ya karena Mizanul I'tidal lidz-Dzahabi. Kitanya Imam Dzahabi. Dan kitab ini khos bid-du'afa wal matrukin, khusus untuk para perawi yang dhaif dan matrukin, para perawi yang matruk. Siapa matruk itu? Ai kullu man juriha wa illam yuqbal al-jarhu fihi. Yang dituduh berdusta atau yang dijarahkan, didhaifkan walaupun tidak diterima kedhaifannya. Jadi ada ya komentar buruk pada suatu ulama, tetapi komentar tersebut tidak dianggap jarh, tidak dianggap komentar buruk. Tidak berpengaruh komentar tersebut. Nah, itu juga dimasukkan dalam kitabnya Imam Az-Zahabi. Jadi tidak semua ulama, misalnya ada kitab Imam Zahabi itu yang kitab namanya Mizanul I'tidal. Isinya perawi yang dhaif dan matruk. Tidak semuanya pasti. Ada yang benar-benar dhaif, ada yang dituduh berdhaif, yang dituduh. Yang ketujuh Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar. Yota berminta tahdzibat wa mukhtasarat kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, ini mukhtasar dari kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Ini siapa? Punya Al-Muqaddasi. Sekarang membahas ketiga. Maratibul jarh wa ta'dil, tingkatan jarh wa ta'dil. Jadi ada tingkatan jarh wa ta'dil. Laqad qasama Ibnu Abi Hatim fi muqaddimati kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Imam Ibnu Hatim telah membagi dalam muqaddimah kitabnya itu mengenai jarh wa ta'dil. Kullan min maratibil jarh wa ta'dil ila arba'i maratib. Pada masing-masing itu pada ta'dil itu dibagi 4 bagian, 4 tingkatan. Dan begitu juga pada jarh dibagi menjadi 4 tingkatan. Bayyana hukmu kulli martabatin minha, dan juga menjelaskan hukum setiap tingkatan. Jadi ta'dil ada 4 tingkatan. Jarh ada 4 tingkatan. Nah, setiap tingkatan itu berbeda dengan tingkatan yang lainnya. Tsumma zadal ulama ala kulli min maratibil jarh wa ta'dil martabataini. Kemudian ulama ada yang menambahkan dari setiap martabah, setiap tingkatan, tingkatan jarh dan ta'dil itu 2 tingkatan. Wasarat kullun min maratibil jarh wa ta'dil sittah. Oleh karena itu tingkatan ta'dil ada 6. Kemudian tingkatan jarh ada 6 juga. Wa ilaika hadhil maratib ma'a alfadhiha. Dan saya akan menyebutkan atau inilah tingkatan-tingkatan tersebut disertai dengan lafaznya. Yang pertama, maratibut ta'dil alfadhuha, tingkatan-tingkatan ta'dil dan lafaz-lafaznya. Yang pertama, ma dalla 'alal mubalaghah fi tawthiq aw kana 'ala wazni af'ala. Yang dia itu menunjukkan atas mubalaghah, berlebihan pada at-tawthiq, menyebutkan kesukaan seorang perawi, aw kana 'ala wazni af'al, atau menggunakan wazan af'al. Af'al misalnya apa? Af'al. Awsaq. Wahia arfa'uha, dan ini tingkatan paling tinggi dalam tingkatan ta'dil. Contohnya apa?
fulanun ilaihil muntaha fit tathbit. Orang tersebut, misalnya ada ulama nih, mengomentari seorang perawi. Kemudian dia bilang, fulanun ilaihil muntaha fit tathbit. Ulama ini telah menduduki posisi paling akhir dalam at-tathbit, dalam kesikohan. Itu kan berlebihan kan? Au fulanun athbatan nas, atau fulan perawi tersebut athbatan nas, orang yang paling sikoh, orang yang paling sabit. Ini tingkatan paling tinggi. Di bawahnya cuma ma'akada bi sifatin au sifataini min sifati tautsik. Ada taukidnya. Taukidnya dengan apa? Dengan pengulangan ketausikan. Contohnya apa? Kasikotun sikot, sikotun sikoh, atau sikotun sabatun, atau sikotun abidun. Pokoknya ada taukidnya di sana. Yang tiga, tsumma ma'ubbira anhu bi sifatin dala ala tautsik min ghairi taukid. Kemudian ada disebutkan istilah yang menunjukkan atas tausik, tetapi tidak ada taukid. Contohnya apa? Fulanun siqatun atau fulanun hujjatun. Yang keempat, tingkatan keempat. Summa madalla ala ta'dil min duni is'ari bid-dhabati. Kemudian menyebutkan suatu kalimat, tetapi kalimat tersebut tidak mengisyaratkan kedobitan. Contohnya apa? Sodukun. Sodukun. Orang yang dipercaya. Atau mahallus sidq. Mahallahu sidq. Misalnya fulanun mahallahu sidq. Artinya itu orang-orang yang jujur. Au la ba'sa bih. 'inda ghairi ibni Mu'in. Fa in la ba'sa bihi in qalaha Ibnu Mu'in fi rawi fa huwa indahu thiqatun. Nah, jadi kalau ulama-ulama lain mengatakan la ba'sa bih, itu berarti ta'dil tingkatan keempat. Tetapi kalau Ibnu Mu'in mengatakan la ba'sa bih, itu maksudnya adalah tingkatan ketiga. Maksudnya adalah sikoh. Ya, tingkatan keempat ini dia disebutkan misalnya sodukun, fulanun sodukun, atau fulanun mahalluhu as-sidq. Dia menyebutkan sikoh ataupun tathbit. Tetapi menyebutkan suatu kalimat yang memuji atau memberikan komentar baik kepada seorang ulama, tetapi tidak menyebutkan sikoh. Lalu tingkatan kelima, tsumma ma laysa fihi dilalah ala tawthiq aw tarjih. Kemudian kalimat yang tidak menunjukkan atas mensikohkan ataupun menjarahkan. Contohnya apa? Fulanun syaikhun. Atau rawa anhun nas. Fulanun rawa anhun nas. Orang tersebut adalah seorang syekh. Kemudian orang tersebut mengambil darinya para tulabul ilm selanjutnya. Nah, itu kan tidak menunjukkan atas jarah atau tarjih. Lalu tingkatan yang terakhir, tsumma ma asy'ara bil qurbi min at-tarjih. Kemudian yang dirasa mendekati tarjih. Contohnya apa? Fulanun salihul hadits atau yuktabu hadithuhu. Orang tersebut, perawi tersebut salihul hadits. Hadisnya itu soleh. Nah, apa hadisnya itu? Bukan hadisnya maksudnya hadis sayyid ya. Maksudnya fulanun soleh. Maksudnya orang tersebut ya baik hadisnya. Au yuktabu hadithu, atau ditulis hadisnya. Nah, ini kan mendekati jarah. Tapi dia masuk ke ta'dil. Jadi ada 6 tingkatan jarah, 6 tingkatan ta'dil. Yang pertama, ketika mubalaghah, berlebihan dalam persikohan suatu seorang perawi. Contohnya apa? Fulanun autaqin nas. Lalu yang kedua, ada taukid. Contohnya apa? Siqatun siqah, siqatun abid, siqatun sabitun. Yang ketiga, tanpa ada taukid. Contohnya apa? Fulanun siqatun, fulanun sabatun. Yang keempat, tidak menunjukkan, tidak menyebutkan siqah ataupun sabit. Tetapi ada lafaz yang lain. Contohnya apa? Sodukun, fulanun sodukun,
fulan mahalluhu sidq. Yang kelima, tidak menyebutkan jarah ataupun ta'dil. Contohnya fulanun syaikhun, fulanun akhadha anhu nas. Yang terakhir, dia mendekati kepada jarah. Ta'dil yang mendekati kepada jarah. Contohnya fulanun salihul hadis atau fulanun yuktabu hadithuhu. Hukumnya apa? Hukum dari ke-6 tingkatan tadi apa? Yang pertama, amal maratibus salas, 3 tingkatan yang pertama tadi, yaitu yang mubalaghah, lausakin nas, kemudian yang taukid, siqatun, kemudian yang tidak tanpa taukid, siqatun atau sabatun. Fayuhtajju bi ahliha, maka perawinya itu diambil hadisnya atau diambil untuk berhujjah. Wa in kana ba'dhum aqwa min ba'd, walaupun sebagiannya itu ada yang lebih kuat daripada yang lainnya. Yang kedua, wa amma martabatur rabi'ah wal khamisah, tingkatan keempat dan kelima, berarti yang sodukun dan juga yang fulanun syaikhun. Fala yahtajju bi ahlihima, maka tidak diambil berhujjah keduanya. Walakin yuktabu hadithuhum wa yukhtabaru, tapi ditulis hadisnya dan diikhtibar. Apa itu ikhtibar? Kita lihat di bawah, ay yukhtabar dhabtuhum bi ardi hadithihim an ahadits thiqat ad-dhabitin. Fa in wafaqahum ihtajja bi hadithihim wa illa fala. Jadi kalau misalnya, jadi kita bandingkan kedhabitannya dengan kedhabitan para ulama-ulama yang dhabit. Kalau mereka sama dengan ulama-ulama yang dhabit, maka kita ambil hadisnya. Kalau tidak, maka tidak kita ambil. Itu namanya apa? Ikhtibar. Ikhtibar itu artinya apa? Dites, diperiksa, koreksi. Namanya ikhtibar. Wa in kana ahlul martabatil khamisah dun ahlul martabatil rabi'ah. Dan begitu juga tingkatan kelima. Yang dal, wa amma ahlul martabatis sadisah, adapun tingkatan yang keenam, fala yahtajju bi ahliha, maka tidak diambil ahliha. Maksud ahliha ini ulama yang dikomentari martabah keenam tadi. Misalnya fulanun salihul hadits atau fulanun yuktabu haditsuhu. Walakin yuktabu haditsuhum lil i'tibar faqat duna ikhtibar. Dan hadisnya itu ditulis saja untuk i'tibar. I'tibar itu apa? Itu sudah bahas yang dibahas sebelumnya, ada i'tibar, ada mutaba'at, ada syahid. Nah, i'tibar itu apa? Diambil untuk untuk menambahkan mutaba'ah, memberikan penguatan kepada hadis-hadis yang ada yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau dia banyak mutaba'ah, itu diantara aspek-aspek dari pentarjihan suatu hadis. Dunal ikhtibar, tetapi tidak ikhtibar. Tidak bisa dipakai untuk ikhtibar. Hanya ditulis saja untuk i'tibar. Wa dzalika li dzuhuri amrihim fi adami dhabt. Dan itu karena tidak diberikan kejelasan pada kedhabitan ulama tersebut. Hanya disebutkan saja yuktabu haditsu, hadisnya ditulis, tapi tidak disebutkan kedhabitannya, tidak menyebutkan secara zahir. Kemudian maratibul jarh wa alfadhiha. Nah, tadi kan sudah yang ta'dil, sekarang yang jarah. Di antara tingkatan jarah dan lafaznya itu ada 6. Yang pertama, madalla ala talyin atau tashil. Artinya talyin dan tashil. Ini terlalu memudahkan. Wa hiya ashaluha fil jarh. Ini yang paling tingkatan paling paling mendingan. Tingkatan paling mendingan. Apa bahasanya? Paling bawah lah, paling agak mending dari tingkatan jarh. Contohnya apa? Fulanun layyinun, fulan orang tersebut layyin, mudah-mudahkan. Layyinul hadis, au fihi maqalun. Itu yang pertama. Jadi komentar ulama pada seorang perawi yang terlalu memudah-mudahkan dalam meriwayatkan suatu hadis. Yang kedua, tsumma ma surriha bi'adamil ihtijaj bihi wa syabhihi. Kemudian yang diperjelas
dengan tidak mengambil hujjah dari orang tersebut atau yang semacamnya. Contohnya apa? Fulanun la yahtajju bihi. Orang tersebut tidak diambil untuk berhujjah. Au dhaifun, fulanun dhaifun. Au lahu manakir, atau pada orang tersebut terdapat komentar-komentar dituduh berdusta. Jadi ulama tersebut atau perawi tersebut dituduh berdusta. Lalu yang ketiga, summa ma suriha bi adami kitabati hadithi. Kemudian yang diperjelas tidak dituliskannya hadis mereka dan semisalnya. Contohnya apa? Fulanun la yaktubu hadithu. Orang tersebut tidak ditulis hadisnya. Aw la tahillu riwayah anhu, atau tidak dibolehkan meriwayatkan darinya. Aw dhaifun jiddan, atau dhaif sekali. Aw wahin bimarrah, atau lemah sekali, lemah berkali-kali. Tsumma ma fihi ittihamu bil kadbi aw nahwi. Kemudian yang dituduh berdusta. Contohnya apa? Fulanun muttahimun bil kadb. Orang tersebut dituduh berdusta. Aw muttahimun bil wada', atau dituduh menuliskan hadis maudhu', hadis palsu. Aw yasrukul hadis, atau para maling-maling hadis. Maksudnya maling hadis itu apa? Dia punya suatu matan buatan dia, misalnya contohnya ya, al-aqlu qabla shabahi sunnatun, misalnya itu kan buatan dia. Buatan anak, itu buatan anak. Kemudian anak cari hadis yang lain. Hadis yang lain, anak ambil sanadnya doang. Anak ambil sanadnya dan tempel di hadis anak. Nah, itu namanya apa? Sarikul hadis, para pencuri hadis. Au sakitun, para pemutus sakit. Namanya juga sakit, maka dia dijarah. Cacat. Au matruk, atau fulanun, orang tersebut matrukun. Au laisa bithiqatin, atau orang tersebut tidak siqah. Yang kelima, summa ma dalla ala wasfihi bil kadhb. Kemudian yang kalau tadi kan dituduh berdusta. Kalau ini yang diperjelas bahwasanya dia itu adalah pendusta. Contohnya apa? Fulanun kadzdzab. Orang tersebut adalah pendusta, pembohong. Au fulanun dajjal. Orang tersebut dajjal. Jadi istilah dajjal itu udah dari zaman dulu. Jadi ulama itu berkomentar kepada seorang perawi tidak tanggung-tanggung. Kalau dia sudah sampai kepada pembuat hadis, misal dia mengarang-arang suatu hadis, ulama jarh wa ta'dil tidak segan-segan memberikan sifat dajjal kepada orang tersebut. Au wadha', atau para penulis hadis maudhu'. Au yakdzub, atau yakdzub itu kan fi'il mudhari. Berarti orang yang sekarang dan akan datang selalu berdusta. Nah, itu kan maksudnya yakdzab itu. Yukadzib. Au yadha', atau orang yang sekarang dan akan datang akan terus-menerus menulis hadis maudhu'. Itu istimrornya itu. Jadi dia selama-lamanya akan selalu berdusta. Dan kita sudah bahas ya di pembahasan sebelumnya, kalau seseorang berbuat maksiat, kemudian dia bertaubat, maka hadisnya bisa kita ambil. Tapi kalau dia bermaksiatnya karena berdusta, jadi dia dulu pernah berdusta, kemudian bertaubat, walaupun dia pernah bertaubat, maka kita tidak pernah mengambil hadisnya. Nah, itu di antara besarnya dosa berdusta. Sampai di dunia pun tidak diambil lagi hadisnya, walaupun dia sudah bertaubat. Yang keenam, tsumma ma dalla 'alal mubalaghah fil kadhbi, yang melebih-lebihkan dalam mengomentari kebohongan. Wahia aswa'aha. Ini yang paling jelek. Paling jelek dari yang jelek, paling cacat dari yang cacat. Contohnya apa? Fulanun akdzabun nas. Orang tersebut adalah orang yang paling
berdusta di antara para manusia. Au ilaihil muntaha fil kadzib. Orang tersebut telah sampai di posisi paling akhir dari kedustaan. Au huwa ruknul kadzab. Orang tersebut adalah fondasi dari kebohongan. Nah ini, jadi ada 6 tingkatan jarah. Dari yang paling ringan itu fulanun layyinun. Orang tersebut terlalu memudah-mudahkan periwayatan suatu hadis. Yang kedua, fulanun la yahtaju bih. Orang tersebut tidak diambil untuk berhujjah. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua ini menjelaskan bahwasanya orang tersebut tidak diambil untuk berhujjah. Yang ketiga, perawi tersebut tidak ditulis hadisnya. Fulanun la yuktabu hadithu. Sudah dengar. Kita itu dulu ya, break dulu ya. Soalnya kita lanjut 20 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke tingkatan perawi yang ditarjih. Tingkatan perawi yang didhaifkan. Sebentar. Tingkatan perawi yang tingkatan perawi yang ditarjihkan. Dijarahkan. Perawi yang dicacatkan gitu. Yang pertama, yang paling ringan yaitu yang dikomentari atas tasahulnya. Perawi tersebut terlalu memudahkan periwayatan hadis. Misalnya perawi dia punya murid, dia bilang uktub kitab bihadza wa ajaztuka bi bidzalik. Misal perawi dia nulis kitab, kemudian dia kasih ke muridnya, dia bilang saya ijazahkan kitab ini sama engkau. Tanpa gurunya mengetahui pemahaman murid itu terhadap kitabnya kan. Ini terlalu tasahul. Atau misalnya siapa tuh Imam Hakim dalam Mustadraknya. Nah, beliau kan terlalu tasahul itu. Beliau tasahul, di antara tasahulnya Imam Hakim, beliau itu kan kitabnya kitab Mustadrak dari Bukhari dan Muslim. Nah, beliau menyebutkan misalnya ada hadis, kemudian beliau sebutkan hadza bi syarti syaikhaini. Hadza bi syarti syaikhaini. Kitab Mustadrak itu kitab apa? Kitab yang dituliskan berdasarkan syarat-syarat dari Imam Bukhari atau Imam Muslim atau Bukhari Muslim atau dari ijtihad seorang mu'alif. Nah, ketika Imam Hakim menuliskan hadza haditsun sahihun bi syarti syaikhaini. Nah, bi syarti syaikhaini menurut Imam Hakim itu bukan berarti syarat yang disepakati oleh Imam Bukhari dan juga disepakati oleh Imam Muslim, bukan. Tapi setengah syarat dari Imam Bukhari, setengah syarat dari Imam Muslim digabungin jadi syarat Bukhari dan Muslim. Nah, itu kan di antara tasahul dari Imam Hakim. Nah, itu yang pertama, tingkatan kedhaifan atau komentar dhaif yang pertama. Atau hadzal rajul atau hadzal rawi layyinun. Yang kedua, komentar yang menunjukkan makna akan tidak diambil hadisnya untuk berhujjah. Misalnya fulanun la yuhtajju bihi. Yang ketiga, komentar kepada seorang perawi yang menunjukkan bahwa hadisnya tidak ditulis. Fulanun la yuktabu hadithuhu. Orang tersebut tidak ditulis hadisnya. Yang keempat, yang menunjukkan atau yang dituduh berdusta. Fulanun muttahimun bil kadzab atau fulanun muttahimun bil wada' atau fulanun yasruqul hadis. Dan fulanun saqitun atau matrukun atau laisa bithiqat. Lalu yang kelima, yang
Kalau tadi dituduh berdusta. Kalau yang kelima ini yang memang berdusta. Fulanun kadzabun, fulanun dajjalun, fulanun wadda'un, fulanun yakdzub, fulanun yadha'. Yang keenam yang mubalaghah. Kalau tadi kan mubalaghah fil ta'dil. Kalau ini mubalaghah fil jarh. Contohnya apa? Fulan akdzabun nas. Orang itu orang yang paling pendusta, paling berbohong. Orang tersebut adalah orang yang enggak masuk. Orang tersebut adalah orang yang paling di akhir derajat kebohongan atau tingkatan paling tinggi dari kebohongan. Au huwa ruknun al-kadzab. Orang tersebut ruknul kadzab. Artinya fondasi ataupun asas dari kebohongan. Jadi bohong itu ada karena dia. Saking apa? Saking bohongnya dia itu. Hukumnya apa? Meriwayatkan ke-6 tingkatan ini berbeda-beda ya, seperti tingkatan ta'dil tadi. Ahlul martabainil al-ulayaini, adapun dua tingkatan pertama, yaitu tingkatan yang pertama itu apa? Tingkatan layyin atau tashil, terlalu memudah-mudahkan. Tingkatan yang kedua tingkatan la yuhtajju bihi, yang tidak diambil untuk berhujjah. Fa innahu la yuhtajju bi haditsihim tab'an. Tidak diambil berhujjah hadisnya, tentu saja. Lakin yuktabu hadithuhum lil i'tibar faqat. Tetapi ditulis hadisnya untuk i'tibar. Nah, teman-teman harus paham tuh ya istilah i'tibar. Kita sudah jelaskan di pembahasan sebelumnya. Yaitu i'tibar itu observasi terhadap suatu hadis. Setelah dua hadis bertentangan, maka kita adakan i'tibar. Apakah di hadis tersebut ada syawahid ataupun mutaba'ah? Artinya apakah ada riwayat lain yang atau adakah murid lain yang mengambil dari Syekh fulan? Apakah tidak? Nah, kalau ada itu menguatkan. Wa in kana ahlul martabati tsaniyah duna ahlul martabati ula. Walaupun dia itu tingkatannya tingkatan yang kedua, bukan tingkatan yang pertama. Wa amma ahlul martabati al-arba' al-akhirah fala yuhtajju bi haditsihim. Adapun 4 tingkatan yang terakhir, yaitu tingkatan yang ketiga itu tingkatan tidak ditulis hadisnya. Kemudian yang selanjutnya tingkatan dituduh berdusta. Kemudian yang kelima tingkatan pendusta. Yang terakhir tingkatan paling berdusta. Nah, itu tidak diambil hadisnya. Wala yuktab dan tidak ditulis juga. Wala yu'tabaru bih dan tidak diambil untuk i'tibar juga. Jadi tidak diapa-apakan hadisnya. Nah, ini pembahasan al-jarh wa ta'dil. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Gimana? Sudah jelas belum? Ya, teman-teman sudah dewasa semua ya. Kalau yang merasa butuh dengan ilmu ini ya silakan disimak, silakan ditelaah, dimuzakar. Kalau yang merasa dia mencukupkan, misalnya saya sudah cukup lah memahami pembahasan awal, nggak mau pembahasan kedua ya, terserah itu masing-masing. Terserah masing-masing, karena buat teman-teman juga ilmu ini. Misalnya nih, teman-teman lagi mentakhrij hadis yang kemarin saya contohkan kan, al-mu'min akhul mu'min. Kemudian ada ulama yang berkomentar, misalnya fulanun siqatun atau fulan la yuhtajju bihi. Nah, teman-teman bisa paham itu maksud dari komentar ulama terhadap perawi tersebut, apakah bisa diambil hadisnya atau tidak. Fulanun la yuhtajju bihi itu kan ambigu. Atau fulanun syaikhun. Nah, kalau setelah kita mempelajari ilmu ini kan kita memahami maksud dari ulama tersebut, mengomentari ta'dil ataupun tajrih ataupun jarah. Dan apakah bisa diambil hadisnya atau tidak. Kemudian kalaupun diambil, apakah bisa ditulis atau tidak. Kalaupun bisa ditulis, apakah bisa diambil untuk berhujjah atau tidak. Atau bisa diambil untuk i'tibar atau tidak. Itu kan berbeda-beda. Kalau ada yang pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan disampaikan.
Kalau tidak ada kita lanjut ya. Gimana? Cara ngeliat pesan itu di mana sih? Oh ini. Afan, Ustadz boleh minta isi contoh dari kitab Mujarrodnya. Jerawat takjil, Apa? jerawat takjilnya. Jerawat Adil, contoh kitabnya. Iya. Teman-teman bisa cari aja di Google, coba cari. Al-Kamal fi Ma'rifati Rijal Kutubus Sittah. Katanya contohnya di sana. Ya cari aja di Google langsung, banyak di Google tersebar. Tarikhul Kubra lil Bukhari itu kan sudah jelaskan di membahas Asani. Cari di Google ada web namanya tuh webnya lupa nama webnya. Biasanya muncul di awal dia. Bisa di-download kitabnya, bisa juga di qiraah saja. Ya dibaca sendiri. Tidak ada, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qal musannif al-babu salis. Musannif rahimahullah mengatakan al-babus sadis. Ar-riwayah wa adabuha wa kaifiyatu dhabtiha. Ar-riwayah periwayatan. Wa adabuha dan adabnya. Wa kaifiyatu dhabtiha dan metode atau kaifiyah dhabtiha pendhabitannya. Al-faslul awal kita akan membahas dua fasal. Fasal pertama kaifiyatu dhabtir riwayah. Kaifiyah metode dhabtir riwayah pendhabitan suatu riwayah. Wa turuqu tahammuliha dan tahapan pengambilan periwayatan atau cara mengambil periwayatan. Al-faslu tsani ada berriwayah, ada periwayatan. Ini penting ya. Al-faslu awal, pasal pertama, kaifiyatu dhabtir riwayah wa turuqu tahammuliha, ada 4 pembahas. Pembahas pertama, kaifiyatu sima'il hadits wa tahammulihi wa sifatu dhabtihi. Kaifiyah atau metode mendengarkan sima'ul hadits, arti mendengarkan hadis, wa tahammuliha dan meriwayatkannya, wa sifatu dhabtiha dan sifat kedhabitannya. Pembahasan kedua tuh tahammul wa siyagul ada. Turuk jalan membawa hadis tersebut atau meriwayatkan hadis tersebut, wa siyagul ada dan bentuk periwayatannya. Jadi al-ada itu artinya apa? Riwayatul hadis ya, periwayatan suatu hadis. Kemudian membahas asalis kitabatul hadis wa dhabtihi wa tasnifi fihi. Pembahasan yang ketiga, penulisan suatu hadis, kemudian pendhabitannya dan penulisannya, pengarangannya. Pengarang terhadap hadis tersebut. Jadi macam-macam kitab hadis ya. Pembahasan ketiga ini macam-macam kitab hadis. Pembahasan keempat, sifatul riwayatul hadis, sifat-sifat riwayat hadis. Sifat-sifat riwayat hadis. Sifat-sifat riwayat ya. Sifat-sifat riwayat. Sifat-sifat riwayat hadis. Pembahasan pertama, kaifiyatu sima'il hadis wa tahammulihi wa sifatu dhabtihi. Nah, pertama tamhid, muqaddimah. Al-muradu bi kaifiyati sima'il hadis. Maksudnya apa kaifiyatu sima'il hadis? Bayanu ma yanbaghi wa ma yashtaritu fi man yuridu sima'il hadis min nasyuyukh sima'an riwayatan wa tahammul. Menjelaskan apa yang harus, ma yanbaghi, apa yang harus, wa ma yashtaritu dan apa yang disyaratkan, yushtaratu yang disyaratkan. Fi man bagi orang yang yuridu sima'il hadis yang ingin mendengarkan hadis min nasyuyukh dari beberapa syekh.
Sima riwayatin, mendengarkan suatu riwayat, wa tahammul, dan meriwayatkannya. Jadi dia mendengarkan riwayat dan meriwayatkannya. Jadi dia mengambil sanad lah. Cara dia mengambil sanad dan memberikan sanad. Li yu'addihi fi ma ba'da li ghairi, agar dia bisa menyampaikan atau meriwayatkan kepada orang setelahnya. Wa dzalika mithlu istiratu sinin, contohnya seperti persyaratan umur muayyana, umur yang tertentu. Wa wujuban au istihbaban, wajib atau dianjurkan. Wal muradu bit tahammul, maksudnya tahammul, apa itu tahammul? Bayanu turuqi akhdhihi wa talqihi anis syuyukh, menjelaskan jalan yang diambilnya, jalan dia mengambil hadis dan dia mentalaki hadis dari syekhnya. Dia talaki hadis dari syekhnya. Itu maksud tahammul. Terus apa maksud dari bayanu dhabtihi? Ai kaifiyatu yudabbitu talib ma talaqqahu minal hadis dhabtan yu'ahhiluhu li'an yarwihi li ghairihi ala syaklin yutma'annu ilaihi. Yaitu bentuk kedobitan dari seorang perawi yang menunjukkan dia itu dobit. Yang menunjukkan yu'ahhiluhu, bahwasanya dia itu adalah ahlinya. Li'an yarwihi li ghairihi, yang mana dia akan menyampaikan atau meriwayatkan kepada orang lain atau memberikan sanad kepada orang lain. Contohnya apa? Ya dia menulis dobit itu kan ada yang dobit fi sudur, dobit fi sutur. Ada yang dobit fi sudur dari hafalan, hafalnya kuat. Seperti Imam Bukhari kan. Berulang-ulang saya menceritakan dan tidak pernah bosan saya menceritakannya. Yang mana beliau itu dites oleh 10 ulama, setiap ulama menanyakan 10 hadis sehingga totalnya ada 100 hadis. Setiap hadis beliau jawab la adri, la adri, la adri. Ternyata para ulama itu telah menukar antara suatu sanad dengan matan. Jadi matannya mana, sanadnya mana ditukar sama para ulama. Kemudian Imam Bukhari mengurutkannya satu persatu tanpa melihat kitab, tanpa melihat tulisannya. Kemudian ada juga yang dhabit pada penulisan. Contohnya Imam Muslim. Dhabit tulisannya jelas, bisa dibaca. Kemudian tidak ada tahrif, tidak ada perubahan kalimat ataupun huruf. Itu pun titik. Waqad i'tana ulama al-mustalah bi hadha an-naw' min ulum al-hadits. Wa wada'u lahu al-qawaid wad-dhabit wasyurut bi syakli daqiqin ra'i'in. Para ulama hadis itu menentukan syarat-syarat ya. Dalam ilmu ini ulama hadis itu menentukan syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang sangat dakik, sangat teliti, ra'i', yang sangat luar biasa. Wa mayyazu baina turuqi tahammul hadis, dan mereka itu membeda-bedakan, membagi antara turuqu tahammul hadis, jalan mengambil hadis. Wa ja'aluha ala maratib, mereka itu menjadikannya tingkatan-tingkatan. Maksudnya apa? Kalau dia mengambil dengan cara talaki, dengan cara baca, tingkatan keberapa. Kalau dia dengan cara mendengarkan, dengan cara ijazah, dengan cara i'lam, ntar kita bahas. Ba'duha aqwa min ba'd, sebagiannya lebih kuat dari yang lainnya. Yang namanya tingkatan kan, ada di atas dan di bawah. Wa dzalika ta'kidan minhum lil inayati bi hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut dilakukan oleh para ulama untuk menguatkan, mentakkidkan bahwasanya kabar tersebut benar-benar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa husnu intiqalihi min syakhsin ila syakhsin, dan bagusnya penukilan atau perpindahan suatu hadis dari seseorang kepada orang yang lainnya. Kayatma'innul muslim, agar umat muslim itu itminan, tentram. Tadi semua sih. Ila tariqati wusulil hadis an-nabawi ilaihi, sehingga kaum muslimin itu yakin bahwasanya hadis tersebut benar-benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqinu, dan meyakinkan anna hadhihi tariqah fi muntaha salamah wad diqqah, bahwasanya tariqah ini, kaidah ini adalah akhir dari as-salamah dan diqqah. Ketelitian, akhir dari ketelitian. Ya gimana enggak teliti ya? Sampai seorang perawi disebutkan
tanggal lahirnya, kemudian siapa saja gurunya, mereka kemana saja. Kalau tidak diketahui hal tersebut, majhul. Kalau majhul ya dihukumi sebagai dhaif. Nah, itu saking berhati-hatinya para ulama. Yang kedua, hal yustaratu li tahammul hadis al-Islam wal bulugh. Apakah disyaratkan? Karena disyaratkan, apakah disyaratkan dalam ketika mengambil hadis harus umurnya sekian? Ataupun harus baligh atau tidak? Atau harus muslim atau tidak? Jawabannya la yushtaratu li tahammulil hadis al-Islam wal bulugh. Tidak disyaratkan untuk mengambil hadis Islam dan baligh ala sahih. Kalau ada ala sahih berarti ada pendapat yang lain. Ini pendapat yang sudah ditarjih. Yang rajih itu tidak ada syarat Islam dan baligh. Lakin yushtaratu dzalikal lil ada, tetapi disyaratkan hal demikian untuk al-ada. Apa al-ada? Riwayatul hadis wa yata'uhu ditulab. Artinya memberikan sanad. Tetapi disyaratkan dalam pemberian sanad. Dalam mengambil sanad tidak ada syaratnya, baik Islam ataupun baligh. Tapi dalam meriwayatkan sanad itu ada syarat baligh dan Islam. Kama marra bina fi syurutir rawi, sebagaimana telah kita lewati pembahasan syarat-syarat seorang perawi. Wa bina'an 'ala dzalik, oleh karena itu, fataqabbala riwayatul muslim al-baligh ma tahammalahu min al-hadits qabla islami. Maka kita menerima hadis seseorang muslim yang sudah baligh, dia meriwayatkan suatu hadis yang mana dia ambil sebelum dia masuk Islam. Misalnya dia ngambil hadisnya tahun 2015 dan dia masih masih non Islam. Nah, dia mualaf tahun 2020. Lalu dia menyampaikan hadis yang dia dapatkan di 2015. Itu tidak apa-apa kita ambil. Karena dia sudah muslim, sudah baligh. Au qabla bulughihi, atau sebelum dia baligh. Lakin la budda min tamyiz bin nisbah li ghairil baligh. Nah, tapi syaratnya kalau yang belum baligh itu harus sudah tamyiz, artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wa qad qila annahu yushtaratu li tahammul hadits al-bulugh. Ada yang mensyarat, ada yang mengatakan, berarti qila ini pendapat yang dhaif ya, yang marjuh. Ada yang berpendapat bahwasanya disyaratkan untuk mengambil hadis itu harus baligh. Walakinnahu qaulun khata'. Ini pendapat yang salah. Li'anna muslimina qabbalu riwayat sigharis sahabah. Karena kaum muslim itu menerima periwayatan sahabat kecil. Contohnya siapa? Al-Hasan. Hasan apa? Gelar Hasan. Syababul Jannah. Kemudian Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berarti Ibnu Abbas itu siapanya Nabi? Sepupunya Nabi. Karena Abbas bin Abdul Muthalib dan ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muthalib itu saudaraan. Sehingga beliau dengan Ibnu Abbas adalah sepupu. Wa ghairuhuma, dan selain keduanya, min ghairi farqi baina ma tahammaluhu qabla al-bulugh aw ba'dah. Dia masih, walaupun dia mengambilnya sebelum dia baligh, tetapi kalau dia menyampaikannya saat dia baligh, maka diambil hadisnya. Yang kedua, ini yang kedua apa ketiga? Yang ketiga, mata yustahabul ibtida bi sima'il hadis. Nah ini, kapan dianjurkannya mulai mengambil hadis, mendengarkan hadis? Yang pertama, qila yustahabu ayyabtadi'a bi sima'il hadis fi sinnits 30. Ada yang mengatakan dianjurkan untuk mendengar hadis di usia 30 tahun. Wa alaihi ahlus Syam. Ini pendapatnya ahlus Syam. Ada yang mengatakan juga fi sinnil 20, umur 20 tahun. Wa alaihi ahlul Kufah. Ini pendapatnya ahlul Kufah. Ini usia kita semua ya. 20. Misalnya 20 itu mendekati 20 ataupun di atasnya 20. 20 kurang lebih lah.
Wakila fi sinil asyirah, atau di usia 10 tahun. Nah, 10 tahun kurang lebih. Tentunya kayak imam, kemudian si siapa? Ya angkatannya si imam lah. Imam itu berapa tahun imam itu? Berapa imam? 11 ya? Nah, itu usianya imam. Wah, alaihi ahlul Basrah. Ini pendapatnya ahlul Basrah. Was-shawabu fil a'saril mutaakhirah at-tabkir bi sima'il hadits min hinin yasihhu sima'uhu. Anal haditsa mundhabitun fil kutub. Nah, ini nih. Ada tambahan di sini. Dibolehkan di zaman sekarang untuk anak kecil mendengarkan hadis karena hadis sudah tertulis di kitab, sudah tercetak. Oleh karena itu zaman sekarang itu masalah sanad itu tidak terlalu tasdid. Kalaupun tasahul itu tidak menyebabkan kedhaifan seorang perawi. Karena walaupun dia salah-salah bacanya, dia tidak mempengaruhi Quran. Bisa ada seorang hafid, kemudian dia bacanya salah-salah. Yang kita salahkan dianya atau Qurannya? Coba jawab. Dianya. Tapi kalau zaman sahabat, zaman tabi'in, hafalan sahabat berbeda dengan tulisan, yang disalahkan tulisannya, bukan hafalan sahabat. Berbeda. Begitu seterusnya. Tapi zaman sekarang, Al-Quran dan hadis sudah tercetak, sudah jelas mana yang sahih, mana yang dhaif. Sudah jelas mana yang Al-Quran, mana lafaz Al-Quran, mana bukan. Sehingga walaupun seorang mengambil sanad, kemudian dibacanya salah-salah, maka kita tidak mempermasalahkan sanadnya. Kita mempermasalahkan orangnya. Nah, dia kurang murojaah atau kurang mendengarkan qori. Yang keempat, hal lisihati sima'i shaghir sinin muayyanah, apakah sahih mendengarkan sima'us shaghir, pendengaran anak kecil pada usia yang tertentu. Maksudnya di usia berapa sih? Tamyiz itu di usia berapa? Nah, ini kalau kita ikut sering teman-teman ikut parentingnya Ustazah Nurul sering dibahas usia tamyiz itu berapa? Yang pertama, haddada ba'dul ulama, ada sebagian ulama berpendapat bi khamsa sinin 50 tahun. 5 tahun. Mustamiznya 50 tahun. 5 tahun. Kalau tamyiz 50 tahun berarti kita masih bayi ya. 5 tahun tamyiz. Wa ala istaqarrul amal baina ahlil hadis. Ya, ini yang diambil oleh ahlul hadis. Ya, ahlul hadis itu jelas ya. Mau dia sudah bisa membedakan atau belum, pokoknya 5 tahun itu udah tamyiz saja. Sudah harus tamyiz. Yang kedua, waqala ba'dul aswabu i'tibaru tamyiz. Fa in fahima al-khitab. Nah, syaratnya itu apa? Seseorang bisa dibilang tamyiz. Yang pertama, fahimal khitab, tahu ketika diajak ngobrol. Waradal jawab, dan bisa jawab, jangan cuma ngangguk doang, bisa jawab. Kana mumayyizan sahih hasima. Nah, orang tersebut itu yang dibolehkan untuk mendengarkan hadis. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak boleh. Maksud mendengarkan di sini bukan mendengarkan saja, maksudnya dia mengambil hadis, dia hafal, kemudian meriwayatkannya. Kemudian misalnya dia udah besar. Kemudian dia bilang, saya meriwayatkan hadis yang saya ambil di usia saya 10 tahun. Nah, itu masih diterima. Tapi kalau dia bilang, saya meriwayatkan hadis di usia saya 20 bulan. Ya, itu gimana dia belum pendengarannya, lisannya belum jelas, belum tahu apa yang dikatakan oleh seorang khitab kan, dari seorang syekh. Kalau mendengarkan saja itu tidak apa-apa. Ini banyak anak-anak kecil yang dibawa ke majelis hadis untuk mendengarkan hadis. Tapi ya tidak bisa dimeriwayatkan ketika dia dewasa. Hanya tabarukan saja, mengambil keberkahan saja. Al-mabahats tsani, pembahasan kedua. Nah, ini yang penting nih. Turuqut tahammul wa siyagul ada. Turuqut tahammul, jalan atau metode mengambil hadis, wa siyagul ada, dan bentuk
bentuk penijazahannya, bentuk ada yang penijazahannya. Jadi ini cara macam-macam pengambilan dan pemberian sanad. Nah, teman-teman harus tahu. Turuq tahammul hadis samaniyah. Ada 6, ada 8. Ada 8 metode mengambil hadis, meriwayatkan suatu sanad. Apa aja? As-sima'u min lafzi syekh yang pertama, kedua al-qira'atu ala syekh, yang ketiga al-ijazah, yang keempat al-munawalah, yang kelima al-kitabah, keenam al-i'lam, ketujuh al-wasiyah, kedelapan al-wijadah. Kita akan bahas satu persatu insyaallah. Wa satakallamu ala kullin minha taba'an bi ikhtisar. Kata mu'allifnya, aku akan meringkasnya. Ma'abayanya al-fadil ada, dengan menjelaskan lafaz-lafaz periwayatannya. Likullin minha bi ikhtisar aidan, dengan ringkas juga. Yang pertama, as-sima'u min lafzi syekh. Yang pertama dan paling tinggi, mendengarkan langsung dari syekh. Suratuhu, bentuknya gimana sih? Ayyaqra syekh tersebut membacakan suatu hadis. An fulanin qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Al-mu'minu akhul mu'min. Wa yasma'u talib, dan talib mendengarkannya. Sawa, baik qara'a syekh min hifdhi atau kitabihi. Baik syekh tersebut membacakan dari kitabnya ataupun dari hafalannya. Wa sawa sima'u talib wa kataba ma sami'ahu aw sami'a faqat wa lam yaktub. Ataupun talibnya itu mendengar dan menuliskannya atau mendengar tapi tidak menulis. Itu namanya apa? Asima, mendengar. Rattabahu, tingkatannya, derajatnya. Asima'u a'la aqsami turuqit tahammul 'indal jamaahir. Menurut jumhur ulama, tingkatan sima ini adalah metode pengambilan sanad paling tinggi. Al-fadl ada, lafaz-lafaz al-ada, periwayatannya, penyampaiannya. Qabla ayyashi'a, sebelum menyampaikan, takhsisu ba'dil al-fadhi li kulli qismin min turuqit tahammul. Karena yajuzu lisima' min lafzi syekh ay yaqula fil ada. Nah, ini lafaznya. Seorang syekh mengatakan sami'tu aw haddatsani aw akhbarani aw anba'ani aw qala li aw dzakarani. Ba'da an sya'a takhsis, setelah menyampaikan kekhususan ba'd al-alfaz li kulli qismin min turuqit tahammul, sarat al-alfaz al-ada 'ala an-nahwi tali. Nah, kalau dia mendengarkan, maka dia menyampaikan bahasa sami'tu atau haddatsani. Sami'tu fulan, haddatsani syekh misalnya. Kalau qiraah
Tidak mau ditanya tepatnya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ada yang mau tanyakan atau gimana? Sudah siapin jadi Apa? Kenapa nggak kedengeran kalau bicara? Jelaskan sedikit. Satu-satu aja yang ngomong, nggak kedengeran beneran. Nggak ada Ustaz. Oke. Kalau sudah azan kasih kabar ya. Yang kedua al-qiraah ala syekh. Kemudian yang kedua al-qiraah ala syekh. Yang pertama tadi asma, yang kedua al-qiraah. Membaca kepada syekh. Wa yasmiha aktsarul muhaddisin, atau istilah para muhaddisin adalah aradhan. Qara'tul qiraatil 'ashar ala syekh fulan aradhan. Maksudnya dia setoran, aradhan setoran. Suratuha, caranya, bentuknya, annya kalau thalib wa syekhun yasma. Thalibnya baca, syekhnya mendengarkan. Sawa qara'at thalib au qara'a ghairuhu wa huwa yasma. Baik thalib yang baca ataupun teman dia yang baca, kemudian syekh mendengarnya. Wa sawa'un kanatul qira'ah min hifz. Jadi maksudnya gimana? Misalnya satu majelis nih, 100 orang. Satu orang thalib yang baca, teman-teman yang lain lihat kitabnya, syekh mendengarkan bacaan thalib yang sedang baca. Adapun thalib yang tidak baca, tetap saja dia disebut, dia di hitungannya adalah al-qiraah. Wa sawa'un kanat al-qiraah min hifdzin aw min kitabin, baik dari hafalan ataupun dari tulisan. Wa sawa'un kana syekh yutabbi'u lil qari' min hifdzihi aw amsak kitabahu huwa, baik syekhnya itu dengerin lewat hafalannya ataupun lewat kitabnya, ataupun yang lainnya. Kemudian yang hukum riwayah biha, hukum riwayatan dengan qiraah. Riwayat bi tariqil qiraah ala syekh riwayat sahih bila khilaf. Riwayat yang sahih tanpa ada khilaf. Fi jami'i suwar al-madhkurah, dalam semua bentuk yang telah disebutkan tadi. Illa ma hukiya an ba'di man la yu'taddu bihi minal mutasyaddidin. Tetapi ada ulama-ulama yang mutasyaddidin, ya, yang keras, yang tidak membolehkan beberapa surah, beberapa cara. Rutbatuha, tingkatannya, ikhtalafa fi rutbatiha ala thalathati aqwal. Ada 3 tingkatan, 3 pendapat. Musawiyah lisima, pendapat pertama sama aja dengan sima, qiraah sama sima sama aja. Ini riwayat dari Imam Malik dan Imam Bukhari. Wa ma'azam ulama al-Hijaz wal Kufah. Kebanyakan ulama Hijaz dan ulama Kufah. Yang kedua ada namina sima, di bawahnya pengambilan sanad dengan sima. Jadi yang pertama sima tuh. Pendapat pertama sama dengan sima. Yang pendapat kedua lebih di bawahnya sima. Pendapatnya jumhur
ahlul masyriq wa huwa sahih. Ini yang sahih. Disahihkan sama mu'allif. Yang ketiga ala minas sima, lebih tinggi daripada sima. Ini periwayatan dari Abu Hanifah dan Ibnu Abi Dzib. Dan riwayatnya dari Malik. Nah, menurut mu'allif yang sahih itu yang kedua, di bawahnya dari sima. Karena kan kalau murid yang baca, berarti murid itu membaca sesuatu yang mengandung unsur kesalahan. Jadi bisa jadi yang dibaca itu salah. Tapi kalau guru yang baca dari hafalannya ataupun dari kitabnya, berarti itu ya periwayatan beliau. Periwayatan beliau tidak mungkin salah karena kan periwayatan beliau. Kalau murid yang baca kan bisa jadi berselisih periwayatan dengan gurunya. Sehingga yang simak itu lebih diunggulkan daripada yang qiraah. Al-fadhul ada. Lafaznya gimana? Yang pertama al-ahwat, yang paling berhati-hati. Qara'tu ala fulan atau quri'a alaihi wa ana asma'u fa aqarra bihi. Dibacakan kepada beliau dan aku mendengarkannya fa aqarra bihi. Lalu dia mengikrarkan dengannya. Wa yajuzu bi ibarati sima' muqayyada bi lafdzil qira'ah. Contohnya bisa juga yang dikaitkan dengan simak. Contohnya apa? Haddatsana qira'atan alaih. Telah mengabarkan kepadaku dengan membaca kepadanya. Yang ketiga, asy-syai' alladzi alaihi katsir minal muhaddisin. Penyampaian yang sering didapati di kalangan para ahlul hadis. Itlaqu lafzi akhbarona faqad duna ghairiha. Ada lafaz akhbarona tanpa yang lainnya. Yang ketiga, al-ijazah. Jadi ijazah itu bisa juga penyampaian sanad ya. Tarifnya apa? Al-idnu birriwayah lafdzan aw kitabatan. Izin untuk meriwayatkan secara lafaz ataupun secara tulisan. Suratuha gambarannya an yaqula syekh li ahadi tullab ajaztu laka an tarwi anni sahihul Bukhari. Aku mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan sahih Bukhari. Nah, di antara kelebihan Azhar ya, semoga saya doakan teman-teman juga bisa ke Azhar. Itu di sini ini sudah menjadi tradisi mendengar suatu hadis setiap pagi. Seorang syekh membacakan hadis, kemudian menyebutkan iskal-iskalnya ataupun tarif dari lafaz-lafaz yang gharib, yang asing. Kemudian thalib yang mencatatnya itu sudah menjadi tradisi di beberapa masjid. Masih besar di lingkungan Azhar. Nah, kebanyakan itu ijazah ataupun qiraah. Jadi murid yang membacakan, syekh mendengar, kalau ada kalimat yang sulit baru dijelaskan. Kemudian di akhir pertemuan diijazahkan. Gambarannya ayakula syekh li ahadi tullabi. Ada seorang syekh mengijazahkan kepada salah satu dari talibnya, muridnya. Ajaztu laka an tarwi anni sahihul Bukhari. Tadi kan. Macamnya apa? Lil ijazah anwa'un katsirah. Ada beberapa macam. Sa'adhkuru minha khamsat anwa'. Aku akan menyebutkan 5 macam saja. Yang pertama, ayujiza syekh muayyanan li muayyanin. Seorang syekh mengijazahkan suatu kitab yang khusus kepada orang yang ditentukan. Jadi kitabnya ditentukan, orangnya ditentukan. Contohnya seperti apa? Ajaztuka sahih al-Bukhari. Aku mengijazahkan kepadamu. Nah, kepadamu itu ditentukan dianya. Sahih al-Bukhari, sahih Bukhari. Kitabnya ditentukan. Yang kedua, ayujiza muayyanan bi ghairi muayyanin. Dia mengijazahkan kitab tertentu kepada orang yang tidak ditentukan. Kalau tadi kan orang yang ditentukan kepada engkau. Kalau ini tidak ditentukan orangnya. Contohnya, maaf kembali. Orangnya ditentukan, tetapi kitabnya tidak ditentukan. Contohnya apa? Ajaztuka riwayata masmu'ati. Aku mengijazahkan kepadamu kitab-kitab yang aku ambil periwayatannya. Atau kitab-kitab yang aku dengarkan. Sedangkan dia punya sanad kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, habis itu kemudian Muwatta misalnya. Nah, nggak tahu kita yang dia ijazahkan itu kitab yang mana. Yang ketiga, ayujiza ghairu muayyanin bi ghairi muayyanin. Dia mengijazahkan kepada orang yang tidak ditentukan dan juga kitab yang tidak ditentukan. Contohnya apa? Ka'ajaztu ahla zamani riwayata masmu'ati. Kata dia. Aku mengijazahkan kepada orang sezamanku yang hidup di zamanku
kitab-kitab hadis yang aku ambil, yang aku dengar. Itu kan tidak ditentukan orangnya. Siapa orang yang dia ijazahkan. Tidak dikhususkan. Dan juga tidak ditentukan kitabnya. Padahal dia punya kitab, dengan sanad kitab, misalnya Kutubus Sittah, ataupun sahih-sahih yang lainnya. Atau kitab-kitab yang lainnya. Ya kan bat ayujiza bi majhulin au li majhulin. Dia mengijazahkan sesuatu yang tidak diketahui kepada orang yang tidak diketahui. Kok bisa? Nah, contohnya kayak gini. Ajaztuka kitabus sunan. Aku mengijazahkan kepadamu kitab sunan. Wa huwa yarwi adadan minas sunan. Tapi dia punya beberapa riwayatan kitab sunan. Au ajaztu li Muhammad ibn Khalid ad-Dimashqi wa hunaka jamaah mustarikuna fi hadzal ism. Atau misalnya aku mengijazahkan kepada Sayyid. Padahal Sayyid bukan Sayyid mah cuma satu di BK. Aku mengijazahkan siapa sih namanya kepada Ahmad misalnya. Sedangkan Ahmad di BK ada misalnya 10 orang. Gak tahu Ahmad yang mana. Yang kelima, al-ijazah lil ma'dum. Pengijazahan kepada orang yang belum ada. Gimana tuh pengijazahan kepada orang yang belum ada? Contohnya ajaztu li fulanin waliman yuladulahu. Aku mengijazahkan kepada misalnya kepada Eji dan kepada anak keturunannya. Kan belum ada anak keturunannya. Wa imma an takuna li ma'dumin istiqlalan. Atau kepada orang yang belum merdeka. Ajaztu Ajaztu liman yuladu li fulanin. Aku mengijazahkan kepada yang melahirkan orang tersebut. Jadi orang tersebut belum ada, tetapi sudah diijazahkan. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya berbeda ya, tergantung tingkatan-tingkatan ijazah. Amma nawal awal minha fas sahih alladhi alaihi al-jumhur. Wastaqarra alaihi al-amal jawazur riwayah wal amal biha. Kalau yang tingkatan pertama, seperti ajaztuka sahih al-Bukhari. Kalau dia sudah jelas gitu, apa yang dia ijazahkan dan kepada siapa dia mengijazahkan, maka itu sahih, diambil periwayatannya dan boleh beramal dengannya. Wa batalaha jama'at minal ulama wa huwa ihda riwayataini 'an Syafi'i. Dan membatalkan atau membatilkan sebagian ulama wa huwa ihda riwayataini, salah satu dari dua riwayat 'an Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa am baqiyatul anwa' fal khilafu fi jawaziha asyaddun wa aktsar. Adapun sisanya, nah yang sisanya itu dia itu khilafiyahnya fi jawaziha, dalam pembolehannya asyaddun wa aktsar, sangat sangat tasydid dan banyak. Wala kulli halin fatahammul wa riwayah bihadat tariq ayil ijazah tahammulu hazirun ma yanbaghi tasahul fihi. Jadi sisa dari yang satu itu seakan-akan dia itu hazil, meremehkan dan terlalu memudahkan periwayatan suatu hadis. Kalau menggunakan macam yang sama, masih bisa diambil untuk berhujjah atau beramal, ataupun ditulis hadisnya. Tapi kalau sudah yang kedua, 3, 4, 5 itu tidak diambil periwayatannya, karena terlihat hazilun awit tasahul, terlalu meremehkan atau mempermudah periwayatan suatu hadis. Al-fazul ada lafaznya, lafaz periwayatannya. Ajazali fulan, telah mengijazahkan kepadaku seorang syekh. Wa yajuz, dan boleh juga bi'ibarati sima' wal qira'ah muqayyadah mithlu haddatsana ijazah, telah mengabarkan kepadaku dengan ijazah. Au akhbarana ijazah, telah mengkabarkan kepadaku dengan ijazah. Istilahul mutaakhirin, istilah ulama-ulama kontemporer. Anba'ana wa ikhtarahu sahibu kitab al-wijazah. Siapa itu? Kitabnya Abul Abbas
Al-Walid Ibnu Bakar Al-Ma'mari. Nama kitabnya Al-Kamal Al-Wijazah fi Tajwizil Ijazah. Itu ulama kontemporer, ulama zaman sekarang. Nah, beliau itu menggunakan i'tibar atau istilah anba'na. Yang keempat, al-munawalah. Apa itu munawalah? Penyerahan. Al-munawalah penyerahan. Al-munawalah penyerahan. Anwa'uha macamnya ada dua macam. Dua macam ya. Kalau ijazah ada banyak, disebutkan 5 macam. Kalau munawalah ada 2. Yang pertama, makrunah bil ijazah, yang berhubungan dengan ijazah. Wa hiya anwa'ul ijazah mutlaqon. Nah, ini adalah macam ijazah. Jadi seperti ijazah secara mutlak. Sudah azur belum di sana? Gimana? Agak jelas ya kalau ngomong ya? Mungkin karena terlalu jauh dari mikrofon. 11 menit lagi, Ustaz. Oh, yaudah. Kita selesaikan munawalah aja. Yang pertama, dia berhubungan dengan ijazah. Contohnya seperti apa? Hada riwayati an fulanin farwihi anni thumma yabqihi ma tamlikan aw i'aratan liyansakhahu. Contohnya seperti adfa syekh, seorang syekh memberikan kitabnya kepada seorang talib. Kemudian talib tersebut mengambil kitabnya. Kata syekhnya, "Ini kitabku, silakan kamu riwayatkan periwayatan dariku." Diserahkan kitabnya. Baik talib tersebut memiliki kitab syekhnya, seperti kitab apa? Kitab Risalah. Risalah kitabnya Imam Syafi'i itu tidak bukan satu karangan yang beliau niatkan untuk karangan, bukan tulisan yang disengaja, tapi karena ada pertanyaan dari Imam Khatib Al-Baghdadi, beliau disimpan oleh Imam Khatib, kemudian para thalib dari Imam Syafi'i meminta kepada Imam Khatib untuk menyalin kitab tersebut. Yang kedua, mujarrad anil ijazah. Tidak ada hubungannya dengan ijazah. Contohnya atau gambarannya, ayadfa syekh ila talib kitabahu muqtasiran ala qawli hadza sima'i. Nah, kalau yang pertama tadi, syekhnya ngasih kitab hadis sama muridnya, kemudian dia kata syekhnya, "Ini kitabku, maka aku ijazahkan kepadamu." Ada kalimat aku ijazahkan kepadamu. Tapi yang kedua, ini kitabku. Tok, titik. Nggak ada ngomong apa, nggak ada ngomong saya ijazahkan ataupun silakan sampaikan riwayatnya, tidak. Itu perbedaannya. Hukumnya apa? Hukum pertama al-makrunah bil ijazah fatajuzu riwayat biha. Boleh meriwayatkannya. Wa adna martabati minas sima' wal qira'ah ala syekh. Dan ini tingkatan paling bawah. Tingkatan di bawahnya qira'ah dan sima' kepada syekh. Yang kedua, wa amal mujarrad an ijazah, kalau terpisah dari ijazah, maksudnya apa? Syekhnya ngasih kitab aja, ini periwayatanku atau ini kitab sunanku, tapi tidak diijazahkan kepada dia. Fala tajuzu riwayah biha ala sahih, maka tidak boleh diijazahkan, tidak boleh diambil riwayatnya. Lafaznya apa lafaznya? Yang pertama, lafaz yang paling bagus, ayyakula nawalani, telah menyerahkan kepadaku guruku misalnya. Nawalani wa ajazali, telah menyerahkan kepadaku dan mengijazahkan kepadaku. Ingkarat munawalah makrunah bil ijazah. Kalau munawalah tersebut atau penyerahan tersebut disertai dengan pengijazahan. Yang kedua, wa yajuzu bi'ibarati sima'. Boleh menggunakan istilah sima' wal qira'ah muqayyadah yang berkaitan. Contohnya apa? Haddatsana munawalah, telah mengabarkan kepadaku guruku munawalah secara penyerahan. Au akhbarana munawalatan wa ijazatan, telah mengabarkan kepadaku secara penyerahan dan secara ijazah. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan? Ini harus tahu ya, teman-teman. Kalau misalnya ada yang bertanya bagaimana
para ulama itu mengambil riwayat dari gurunya. Jadi enggak selalu guru yang baca atau murid yang baca, ada thariqah yang lain, jalan yang lain. Tadi kan kita sudah bahas jalan yang lain itu ada yang ijazah, pengijazahan, ada yang munawalah, penyerahan. Nanti masih kita bahas lagi, ada sisa 4 lagi. Insya Allah habis sholat zuhur waktu Indonesia Barat. Sudah jelas atau belum? Oke, teman, kita tutup dengan doa kafirul majlis. Insya Allah nanti kita sambung lagi ba'da zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.